Halo kawan Setara, ini kita masuk ke segmen terakhir di diskusi seputar Yahudi, agama Yahudi. Nah, di segmen ini kita akan mendengar bagaimana dinamika penerimaan terhadap umat Yahudi di Indonesia dan juga bagaimana perbedaan ya kaitan antara Yahudi dengan Israel ya, politik dengan agama ini seperti apa yang harus kita bedakan. Nah, ke Rabi dulu. Nah, ketika kita mendengar kata Yahudi, biasanya mungkin ada yang mengaitkan Yahudi ini berkaitan dengan Israel. Makanya itu menjadi sensitif, mungkin dikaitkan dengan konflik Israel-Palestina, sehingga beberapa sinagog mungkin yang di luar negeri pun ikut diserang karena dianggap representasi dibunuh Israel. Bahkan di Mumbai dibunuh. Iya, betul. Nah, bagaimana pandangan Rabi terkait ini ya, keterkaitan ini seperti apa itu? Ya baik, jadi ada hal yang harus kita tempatkan pada tempat yang benar. Misalnya mengenai Yahudi, Zionis, dan Israel. Zionis dengan Zionisme itu beda. Zionis itu sebenarnya mempunyai arti spiritual bahwa pemulihan untuk Israel, kejayaan Israel untuk kembali kepada zamannya Raja Daud, itu terjadi ketika Mesias datang. Ya, jadi ketika Mesias datang, maka sudah tidak ada lagi perang. Semua akan mengalami damai dan pemulihan itu bukan hanya terjadi kepada Israel saja, tapi pada seluruh dunia. Gitu. Jadi ada sampai dikatakan Ismail balik, 10 balik, tapi ada yang bilang nggak balik, semua jadi Zionis. Itu Zion yang pertama, Zionis yang pertama, hati spiritual. Nah, kemudian Israel ini kan sudah diusir dari tanahnya kan. Padahal tempat itu sudah diberikan oleh Tuhan, dan yang memberikan itu tertulis dalam kitab suci sendiri, dan kitab suci itu diakui oleh 3 agama. Ya, bahwa Abraham akan dibawa kepada tanahnya, lalu juga Musa akan memimpin umatnya kepada tanah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau berbicara mengenai tanah, itu akhirnya berbicara mengenai batas wilayah. Itu berbicara sudah politik, sehingga Theodore Herzl itu mendeklarasikan disebut dengan Zionisme. Jadi di dalam komunitas Yahudi itu ada 2 mengatakan bahwa pemulihan negara Israel ini akan terjadi kalau dilakukan oleh Mesias, tapi ada yang mengatakan tidak usah menunggu Mesias karena kita adalah tangan Mesias itu. Jadi Mesias sekarang itu buat mereka terjemahkan bahwa mereka harus mengambil tanah itu dengan kekuatan mereka, ya, sehingga ada kekuatan-kekuatan disebut dengan Makabe, dengan peperangan. Nah, ini tidak selalu disetujui oleh komunitas Yahudi Haredi, Yahudi Ortodok garis keras, sehingga orang-orang di Israel itu, negara Israel sudah berdiri pun, orang-orang di negara Israel yang Haredi itu, mereka membentuk kelompok yang disebut Neo-Dekarta, termasuk yang di Amerika. Mereka tidak menyetujui pembentukan negara Israel dengan kekuatan politik, tapi menunggu datangnya Mesias. Peperangan itu akhirnya peperangan mereka untuk mendapatkan itu dengan doa dan studi Torah. Nah, orang-orang ini tidak mau bergabung dengan IDF. Ya, saya sih lagi berpikir begini, kenapa kok bangsa Arab, Druze, tidak mau gabung dengan Syria atau Jordan, tapi dia menggabungkan diri, mereka Muslim, menggabungkan diri dengan Israel, dan mereka masuk menjadi tentara IDF. Jadi di IDF itu ada sekitar 20% itu bukan orang Yahudi, orang Kristen dan orang Arab. Ya, karena mereka dengan cara mereka bersama Israel, mereka diberikan kans untuk melindungi tanah mereka dan mengibarkan 2 bendera, Pak. Bendera Druze dan bendera Israel. Saya melihat suatu hal yang indah, yang maksudnya suatu hal yang menarik buat saya. Tidak bisa diaplikasi pada semua. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan apakah semua orang Yahudi dalam hal Zionisme ini setuju apa enggak, dibilang setuju, saya pada waktu di Departemen Agama, saya ditanya sama kelompok agama mayoritas, apakah Bapak Zionis? Saya katakan iya. Bahkan perempuan Zionis yang pertama itu dia, masuk di Arza, istri saya. Seorang wanita Chinese yang mungkin kalian nggak tahu.
Zionis itu sebenarnya adalah untuk membuat suatu negara Israel yang demokrasi, tidak dikuasai satu kelompok. Kita masuk Arza. Jadi pada waktu itu 2 periode kami, saya dan istri saya, dari tahun 2014. Sekarang masuk lagi dari Ambon. Nah, ada hal-hal yang kita kerjakan secara politik, memenangkan suara di Knesset. Itu melalui jalur Zionisme. Ya. Dan memang terus terang, Israel ini kalau saya katakan menyedihkan, lebih aman di Indonesia. Karena orang Yahudi bisa satu hari 9 orang dibunuh, Pak. Ditusuk, Pak. Sekarang di Tel Aviv. Saya mau tanya siapa pelakunya. Saya nggak usah nyebutkan. Menyedihkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba kita nggak mau ganggu, dia ganggu, kemudian dia harus bertindak dengan senjata, apakah itu salah? Dan itu udah ranah politik. Ya. Saya, apakah pendapat saya mengenai konflik Palestina dengan Gaza? Saya katakan saya nggak pro Israel, nggak pro Palestina. Saya pro kedamaian loh, Pak. Tapi masalahnya dua orang ini nggak mau damai. Tapi Israel sudah memberikan wilayah pada mereka. Dan bahkan yang paling menyedihkan, Pak, buat saya pribadi, itu di daerah Al-Aqsa dan Al-Qubrah itu Israel karena itikat baik, maka diberikan kepada Jordan untuk mengelola, Pak. Bukan IDF, Pak. Jordan, Pak. Jordan yang tadinya memang dari dulu kan memang itu di otoritasnya di bawah Jordan. Kalau maaf Israel ini egois, Zionis, nggak boleh, semua harus orang mereka. Dan saya di bawah pintu masuk Masjid Al-Quba itu ada tempat money changer orang Palestina itu ngobrol sama saya. Dia katakan saya tidak pernah disiksa oleh IDF. Saya sudah tinggal sini ratusan tahun bergenerasi dan ini adalah tempat saya tinggal di tanah Israel dan tembok ratapannya adalah tempat saya juga berdoa. Jadi ada 5 aliran gitu ya, aliran keagamaan Yahudi ya. Mereka melihat konflik Israel-Palestina seperti apa. Kemudian kan tadi Robby bilang orang Yahudi terpecah 2. Yahudi yang menunggu Mesias datang, sama Yahudi yang menganggap bahwa sebelum Mesias datang harus punya satu tanah dulu. Jadi gini, prosedur untuk pengambilan tanah itu kan melalui jalur-jalur dari Inggris, ya Benyamin di Israel yang adalah orang Yahudi, kemudian pindah agama Kristen jadi Perdana Menteri, dan itu dia yang membantu sampai masalah Ottoman akhirnya diserahkan gitu loh, Pak, diberikan kesempatan untuk orang Yahudi pulang ke tanahnya dan beli tanah. Jadi prosesnya itu sudah dibayar itu, Pak, dengan Arab. Oh iya, tapi maksudnya di Yahudi ini kan ada dua kubu nih. Ya. Kalau yang menunggu Mesias, itu bilang bahwa kita tidak perlu negara. Iya, kita tunggu saja. Tunggu saja. Ya. Jadi kita mesti tinggal di Amerika, kayak tinggal di Eropa, tinggal di Indonesia pun nggak perlu ada Israel gitu kan. Tapi ada satu aliran lain gitu yang merasa bahwa perlu ada tanah, apalagi di daerah yang di mana dulu bait suci, dulu kitab Temple of the Moon itu. Jadi saya masuk ke dalam kelompok gini, Pak. Satu sisi saya masuk dalam kelompok yang kedua. Jadi begini, Pak. Sebenarnya pemulihan Israel akan kembali kepada masa kejayaannya itu untuk kedatangan Mesias itu harus dimulai. Cuman saya mau mengingatkan, ada ketakutan yang dikatakan mereka dibuang, diusir. Sebenarnya pada waktu Yerusalem itu dikuasai, Pak, Arab itu udah pada kabur, Pak, dari Yerusalem, Pak. Moshe Dayan itu, ya, udah bersih, tidak ada Arab sama sekali. Tidak ada lagi orang Yordan itu. Moshe Dayan kemudian ketemu dengan Chief Rabbi. Tanya, ini bagaimana nih orang-orang ini? Berarti kalau misalnya seperti itu, Pak, maka itu udah jadi bukan lagi 4 wilayah lagi dalam tembok Yerusalem. Hanya 1 wilayah saja, Yahudi saja. Sekarang ini kan ada Katolik, ada Ortodok, ada Islam, ada Yahudi, Pak. Chief Rabbi, Pak. Rabi Yahudi bilang, suruh orang Arab itu pulang. Sampai sekarang mereka masih tinggal, orang-orang yang sudah sempat lari, balik. Sebenarnya secara politik mereka sudah nggak bisa, dikatakan sudah wilayah kami, tapi balik. Jadi dalam konsepnya, saya lihat ngobrol dengan rabai-rabai lain, konsepnya begini, Pak. Israel itu dari zaman dahulu, dari zamannya Daud,
itu adalah suatu negara yang tinggal bersama dengan bangsa-bangsa lain. Ya, Rabi, kalau kita lihat konteks Indonesia itu stigma-stigma seperti apa yang masih dilekatkan kepada Gini, mereka selalu mengaitkan ya masalah orang-orang Yahudi itu dengan Zionisme. Saya jujur, saya seorang Zionisme itu sebenarnya dengan konsep yang pertama, Pak. Bahwa pemulihan itu akan terjadi di Mount Zion itu. Bahwa Mesias akan datang di tempat itu, Pak, dan akan memulihkan. Jadi Zion itu kadang-kadang walaupun saya yang belum aliyah atau pindah ke Israel, minimal mata saya sudah ke sana. Zionis saya itu lebih kuat kepada itu. Mount of Zion. Iya, ya. Jadi sebenarnya Bait Suci itu kan adalah bukit. Iya, di situ tuh. bukit, ya, Mesias akan, makanya ada tembok, ada pintu itu, Golden Gate itu untuk dan orang Yahudi dikubur di depan Golden Gate karena begitu Mesias datang, masuk melalui pintu itu semua orang Yahudi akan dibangkitkan, tapi termasuk Yahudi yang diaspora sampai pulau terpencil. Jadi karena mereka harus melihat pemulihan Israel. Nah, saya lagi melihat, saya jujur tidak suka untuk melibatkan masalah politik dengan, politik di Gaza itu dengan Yahudi. Karena terus terang, jangan kacaukan masalah batas tanah, urusan batas tanah kegeser sana kegeser sini dengan agama. Karena di kampung saya di daerah Sulawesi dan di Sumatera itu sama-sama satu agama haji itu bisa berantem gara-gara tanahnya kegeser 10 cm loh, Pak. Dan itu bukan masalah politik. Ya kira-kira gitu. Kalau saya bilang, you mau bicara tentang perang sama dia, aku nggak tertarik gitu. Karena terus terang Yahudi ini sebenarnya ada fakta-fakta yang harus kami itu ingat. Pada waktu orang Yahudi itu diusir dari tanahnya, yang melindungi siapa? Arab. Ya, saya buka kartu aja, orang-orang Yahudi Arab dari Yemen, dari Maroko, dari Irak, masuk ke Surabaya, Pak, berserta orang-orang yang di Ampel itu loh, Pak. Dan mereka sampai sekarang gini. Cuman mulai ada masalah ketika Israel merdeka, ada orang yang mulai mengkaitkan dengan masalah politik. Mereka tuh very good friend loh. Bahkan kalau Yahudi Mizrahi, orang Yahudi Timur Tengah, aslinya tuh mereka kawin campur dengan Arab, Pak. Keluarlah Babilonia Talmud, itu Yahudi Arab yang buat. Saya ngelihat ini ceritanya panjang. Mau dibilang misi agama Islam dan agama Yahudi sama misinya. Buat Islam menjadi agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan bagi Muslim saja. Yahudi juga harus menjadi or legoyim, terang bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi sebenarnya kita ini ada di Indonesia ini, dua agama ini, untuk membuat Indonesia lebih baik. Gak usah ribut, jangan mau diributin. Kita aja ya di dalam keluarga ada kakak adik berantem, kita nggak mau terlibat kok. Itu urusan pribadi mereka, persepsi mereka yang harus diperbaiki, bisa berdamai lah. Ya. Iya. Kira-kira begitu. Solusinya, saya punya gambaran ya. Kalau stigma tadi gimana? Stigmanya itu gini, Indonesia ini alasannya kenapa saya mau terima ini kita punya temu bicara ini loh, Pak. Alasannya karena Indonesia sudah banyak mendapatkan informasi yang salah tentang Israel, tentang apa ya, teknologi yang dari Israel. Sebenarnya satu kesalahan kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan diplomatik dengan Israel, dan itu udah urusannya atas lah ya. Dan selalu diputar-putar dengan konflik Palestina, sampai bikin seminar-seminar di universitas terkemuka negeri. Ngapain habis itu? Saya yang pernah ke Palestina itu sama, tadi ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kasihan mereka kena bom segala macam gitu kan. Kita juga nggak mau gitu. Gitu. Doa kami ketika Rosh Hashanah, Avinu Malkeinu, kiranya Tuhan hentikan perang. Bapakku Rajaku, hentikan perang. Ya, kita ingin memahami, Pak, kalau di Indonesia ini apakah sudah ada perbaikan ya dalam hal penerimaan terhadap umat Yahudi? Kalau Bapak bandingkan ya dari mungkin masa lalu ke sekarang itu progresnya seperti apa, Pak? Yang progres yang paling bagus itu dari teman-teman Islam saya.
teman-teman Islam, jadi begini, saya pernah dibesarkan sebagai Islam, bapak saya Islam. Jadi sampai umur 8 tahun, akhirnya saya lepasin agama ini. Sebenarnya bukan masalah Islamnya, masalah orang-orang ya, sama yang ngajar, guru agamanya terlalu kasar. Jadi saya nggak ngapa-ngapain sampai umur 16 saya jadi Kristen karena pastor yang ngerayu saya. Kamu bisa monoteisme, tapi kamu Kristen gitu. Nah, jadi belakangan ini saya belajar Islam lagi, Pak. Jadi ada beberapa tokoh ulama yang saya kagumi. Ya, saya heran, mengapa kok bahasa indah ini nggak saya dengar dulu, gitu. Ya, jadi kalau ada teman saya katakan, kenapa kok kamu sekarang ini sangat Islami, tapi kamu bukan beragama Islam? Aku jawab, karena ada agama Abrahamik yang kita punya. Dan seorang ustadz, saya sebutkan dari Ansor ya, seorang ustadznya masih muda sekali, sederhana. Dia membuat dua buku. Satu bukunya Islam itu ramah dan bukan marah. Nama ustadznya adalah Ustadz Ardiansa, ya, pengajar dari pesantren Prestasi. Saya ke sana, dia kasih saya bukunya. Saya katakan, kenapa kok bahasa ini jarang saya ketemukan? Kita dengar suatu kata khotbah-khotbah yang ngata-ngatain. Mending kalau misalnya kalau kita hakikat beragama itu kan sebenarnya adalah membuat kita itu, maaf ya, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Bagaimana kita bisa misalnya membuat shalom, damai itu di dalam muka bumi yang Tuhan sudah berikan. Dan maaf, Indonesia itu adalah tempat yang sangat indah. Ini surga, Pak. Tugas saya adalah saya ceritakan gini, kemana tugas kita ini? Sudah kita lebih pikirkan tugas ini. Ya, konflik Ambon itu, Pak, begitu dimasukin orang-orang dari luar Ambon, dipanas-panasin agama, hancur kan? Tapi yang mereka lakukan apa? Mengusir itu orang-orang luar. Dan antara dua orang Maluku ini, Islam dan Kristen, mereka melakukan perdamaian dan berpelukan menangis. Sopi ditaruh di tanah. Ambon sekarang luar biasa. Iya. Kenapa hal itu nggak dipikirkan hal yang lebih penting daripada ngurusin negara orang. Mending kita ngurusin negara kita sendiri. Itu dari masyarakat nih, Pak. Kalau dari pemerintah ada kemajuan apa untuk merangkul penerimaan terhadap ya? Sebenarnya tahun 2014 saya dihubungin oleh bagian Litbang Departemen Agama. Dan sehingga terbitlah kehidupan Yahudi di Manado. Tapi waktu itu saya intervensi karena sumbernya itu ngawur, aku bilang ada yang salah. Nah, itu kemudian diangkat, jadi saya edit itu bagian tentang Yahudi, dan kemudian diseminarkan di Hotel Millennium bulan November tahun 2014. Nah, di situ akhirnya naik kasusnya. Nah, kasusnya naik, akhirnya jadi keputusan Presiden PNPS tahun 1965, kalau saya salah minta maaf, itu mengatakan tentang agama yang diakui. Nah, sebutkan ya, jadi Kristen di bagian penjelasannya. Ya, tetapi katanya agama satu Yahudi, kedua Bahai, ketiga Sikh, dan ada dua lagi sebutkan. Boleh melakukan ibadahnya di Indonesia asal tidak melanggar hukum. Permasalahannya segini, apakah kita bisa definisikan, apakah tindakan ini disebut melanggar hukum? Paling kalau sekarang ini gereja dirubuhkan, kenapa? IMB. Permasalahannya Yahudi butuh IMB enggak? Untuk sinagog, Pak. Kami punya sinagog. Ya. Nah, Yahudi ini kan bukan agama gedung. Agamanya itu adalah agama komunal. Ada 10 orang, maka dia bisa beribadah. Oh, di rumah pun berkumpul, di rumah boleh pun ya? boleh. Jadi kalau Jakarta ini terus terang, pada waktu itu, contoh saya di Central Park. Contoh saya di Cempaka. Contoh saya di Kelapa Gading. Kita nggak ada muter. Tapi sebelum kita, tidak pernah ada ini kan Pak ya? Maksudnya gangguan dari Nggak ada. Nggak ada. Sejauh Indonesia ini luar biasa Pak, karena saya bilang sama RT saya, ini agamanya Kristen ya, tapi lu jangan tanya gua gereja, gua ini orang Yahudi. RT-nya ketawa,
RT yang di Jakarta ya. Ketawa. Dari muka lo aja kelihatan. Tapi kalau di luar Jakarta, Pak? Sebenarnya nggak masalah, Pak. Artinya di daerah-daerah misalnya, tadi lah Jawa Tengah kan tadi ada. Iya, tadi dari sebaran itu. Jadi gini, orang itu dibenci itu karena dia mau tampil beda dengan lingkungannya. Nah, sementara Islam dengan Yahudi ini paralelismenya banyak. Misalnya seperti ini. Kalau ini lebar sedikit, orang udah panggil saya Assalamualaikum. Ya gitu ya. Dan dia ngelihat orang Yahudi kan gampang bisa diketahuan dari waktu dia makan, kita lihat aja apa yang dipilih. Gitu. Ini kalau nggak Islam Yahudi. Nah kalau di Lampung itu tempat saya ada di Lampung, itu saya kalau lagi milih ayam, langganan saya dia tahu. Bilangin, Bapak Haji mau tanya kenapa kok Bapak harus potong sendiri? Aku bilang gini, sebenarnya doa berkatnya sama aja. Gitu. Cuman masalahnya hanya darahnya aja harus saya pastiin keluar. Oh gitu. Maksud masyarakat tahu bahwa Rabai memang tahu seorang Yahudi. Pertama gini, ada hal yang nggak bisa ditipu. Wajah saya ini agak beda, Pak. Oh. Jadi ada wajah bukan dari pulau itu. Tapi yang menariknya, yang mereka menarik itu saya sangat Indonesia. Ya. Dan kalau saya berbicara dengan komunitas Islam, mereka tuh senang, Pak. Dan setelah mereka tahu saya, udah saya katakan sebenarnya, Pak, saya mau tanya, Bapak dari luar? Iya, dari ibu saya, dari Jerman. Tadi nggak, tapi malah dari Timur Tengah. Maksudnya apa? Bani Israel. Mereka malah senang, Pak. Bahkan mereka bilang, agama yang itu agama tertua. Kakak kita katanya. Iya. Harus hormatin, ada yang bilang gitu. Yang nggak suka, yang itu sebenarnya ya, kan dari Kristen, kan Pak. Dari Kristen ya. malah. Tapi bukan orang Presbyterian apa, tapi biasanya misionari. Tapi ini penerimaan masyarakat bukan hanya untuk Rabi saja kan? Buat teman-teman Yahudi yang lainnya juga nggak ada masalah dengan masyarakat sekitar ya? Aku lihat ada beberapa kelompok mencoba persaingan. Oh, ini persaingan antara Yahudi? Tapi sebenarnya orang-orang itu dari kelompok saya. Nggak maksud masyarakat sekitar? Yang non-Yahudi gitu? Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Jadi ada peristiwa ketika anak saya Ben Meyer lahir tahun 2010, itu kita bikin kumpulan syukuran tuh. Di Sumatera nih, Pak. Jadi orangnya banyak, Pak, ada lebih 50-an. Nah, itu kemudian saya undang teman saya, pendeta. Dia kasih sambutan. Ini udah tua. Dulu mantan pendetanya istri saya. Nah, terus dia sebutkan nama anaknya ini, sebutin. Nyebutnya susah. Ben Meyer Verbrohe. Jadi dia ngomong gini, ini mamanya dia nih orang Yahudi. Yang dengar situ, Pak, preman-premannya wilayah saya. Tapi mereka masa bodoh kok, CS banget. Kita doa sembahyang segala macam nggak apa-apa. Berarti yang tidak baik relasinya beberapa sekelompok aja beberapa ya? Iya, tapi orang-orang yang nggak begitu kenal. Nah, sementara kalau orang yang misalnya ada satu pimpinan pendeta Presbyterian di satu wilayah di Sumatera, itu datang ke tempat saya 2 jam dia belajar. Tidak bantah, tidak apa. Saya mau dengar secara eksklusif karena saya nggak mau dengar dari orang non Yahudi, malah ngajak tentang Yahudi. Saya mau dengar daerah, Pak. Kalau pemerintah daerah, Pak? Kan pemerintah daerah pasti tahu ya? Mereka tahu kan? Enggak. Oh enggak, belum tahu. Karena kita Kalau bukan agama Syiar ya, jadi iya, kita nggak banyak bicara tentang iman, Pak, dan orang. Rata-rata kalau misalnya saya ke pemerintah itu, mereka pikir saya turunan Nabi, Pak. Karena saya pakai kopiah, saya tiap hari pakai gini. Ini disebutnya apa, Pak? Yang di kepala ini Kipah atau kopiah. Kipah. Jadi saya dengan pimpinan Tauhid ya di wilayah Sumatera itu, kita bakar kambing bareng lah. Ini cerita. Lu kok bisa lihat ini sih, katanya di rumah gua ada gini. Iya kan, gua turunan Nabi. Dia mau kaget kan gitu. Lu kan juga turunan Nabi. Nabi apa? Nabi Adam, ketawa-ketawa gitu. Tapi kadang-kadang saya suka, misal saya pergi daerah Jakarta nih, daerah religius, itu orang itu deketin saya. Saya bilang, Pak, nawar jasa ojek. Oh ya boleh, sana. Terus, Pak, saya minta maaf, Bapak, ini bukan orang sembarangan. Oh enggak, Pak, saya bukan orang religius, Pak. Saya ini
masih bajingan. Enggak. Saya tahu Bapak bukan orang sembarangan. Saya suka dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang zikirnya bagus, itu dia bisa lihat. Dan saya suka kumpul dengan orang-orang seperti gini. Ketimbang orang-orang yang cuman, lu udah katam belum? Udah banyak ngomong tentang agama, lebih baik belajar agama dulu deh gitu. Karena orang-orang yang spiritualnya tinggi itu saya lihat malah justru lebih lembut, Pak. Dan saya hanya senang dengan kumpul dengan orang-orang seperti ini. Tadi Ibu tadi bilang betul ya, memang agama Yahudi itu bukan agama syiar, Bu, ya? Ya, bukan, Pak. Jadi memang Kita malah menolak orang yang mau jadi Yahudi 3 kali, Pak. Menolak. Kenapa ditolak tuh, Pak? Karena nggak mudah. Ya. Dan Melihat niat komitmennya ya? saya buka kartu di daerah Jawa Timur itu ada satu keluarga, Pak, mau jadi Yahudi. Dia datang pakai mobil, ketemu saya di Bandung. Saya tuh waktu lagi di Bandung, wah ini orang otot banget. Kami punya KTP agama Yahudi. Wih hebat loh, gua sendiri masih Kristen. Terus kenapa? Jadi dia bilang gini, saya lihat motivasinya segala macam, dia sampai 3 kali, Pak. Saya bilang kamu nggak bisa jadi Yahudi. Lebih baik kau tetap sama agama lama kamu, kuatin monoteisme. Seperti orang-orang Kristen yang datang sama saya, yang para pelan-pelan, masa lalu sama Yesus apa sih? Kamu gini aja udah pelajari dulu Yesus siapa. Itu berhentilah kalau misalnya doa babi pakai nama Yesus itu namanya penistaan, aku bilang gitu. Sampai ketawa-ketawa, dia ketawa juga. Nah, maksudnya kamu belajar tentang ada satu sisi yang missing di gereja tentang iman dan tradisinya Yesus sebagai orang Yahudi. Itu aja. Oh gitu aja. Ya udah, ngapain pindah agama, repot. Tadi Rabi bilang KTP-nya masih Kristen ya. Memang ada kesulitan bagi Nggak ada. Ada keinginan nggak penganut Yahudi untuk mempunyai kolom sendiri, agama Yahudi sendiri gitu? Saya gini, saya ini kan turunan Yahudi Jerman, Pak. Agama sebenarnya jangan dimasukin KTP, Pak. Ya itu. Cuma masalahnya gini, kalau di agamanya street, agama street, gue takut orang pikir saya PKI, Pak. Makanya saya lagi tunggu kolom agama dan kepercayaan lain. Sampai pemerintah, sampai presiden mengeluarkan keputusan presiden, dekret presiden, keputusan presiden tentang hal ini, baru nanti saya akan pikirkan itu. Tapi memang Indonesia ini resek loh. Karena apa? Sedikit-sedikit kalau ditanya pasti agama lu apa gitu. Sementara orang-orang Jerman, Belanda datang, Pak agamanya apa? Agama gitu. Rabi, kalau teman-teman Yahudi selain Rabi, bagaimana di KTP apa dituliskannya? Ada yang banyak yang kosong juga. Oh, banyak yang kosong juga. Tapi ada juga yang agama resmi ya, milih. Sekarang kan nggak bisa kosong rasanya dengan EKTP ini. Strip. Ada, Pak, strip. Masih ada strip? Dicapil. Nah, yang strip itu mendapatkan perlakuan diskriminasi tidak? Tergantung sebenarnya gimana ya. Kadang-kadang KTP itu sampai nggak dilihat loh. Jadi kalau saya suka kalau di daerah Sumatera Selatan itu pelayanan untuk masyarakatan itu nggak mandang agama. Dan saya pun lagi ngambil doktoral, lagi menyelesaikan disertasi saya. Ya, mudah-mudahan disertasi insya Allah bulan ini selesai untuk seminar hasil. Itu mereka tidak pernah tanya agama saya. Dan saya lihat yang agama Kristen dan yang Hindu Bali pun diperlakukan secara sama. Ini suatu hal yang indah saya lihat di Indonesia sekarang ini udah mulai ada demokratisnya, udah mulai kelihatan gitu. Tapi kan kalau hak-hak sipil, Pak ya, kalau kita bicara tentang hak seorang warga negara dalam soal sipil, pertama soal lahir. Sertifikat, ya, kemudian soal menikah, gitu loh. Terus kemudian soal pendidikan agama di sekolah, dan keempat soal penguburan kematian, gitu loh. Ini saling berkait nih, Pak. Okay. Nah, bagaimana nih dengan teman-teman Yahudi sekarang? Maaf, saya nggak bisa diatur ya, jadi kalau agak ngacak, saya dari belakang dulu saja. Oke. Penguburan jangan di makam Kristen kalau boleh, karena ada masalah, ada hal simbol yang harus dihindarin sama orang Yahudi, salib satunya. Kedua pohon Natal, Pak. Karena itu simbol agama Yahudi. Jadi kadang-kadang kalau buat Yahudi yang udah dalam spiritualis, dia tahu ini malah menghalangi jiwa itu di dalam makam. Jadi mereka bisa dikubur di makam Islam. Jadi makam Islam kan sebenarnya kiblatnya tinggal geser sedikit, ini udah selesai. Ya. Tapi kalau misalnya ini, kalau misalnya ada orang
apa tahu? Oh, dia kan bukan Islam juga. Kok bisa begitu? Itu gimana? Alhamdulillah, puji Tuhan, baru Hashem, saya nggak ada masalah itu. Karena kuncen saya yang ngurus makam itu makam adik saya, itu ada Magan David, nggak masalah. Dan papanya Islam sudah. Sama ini belum ada penolakan gitu ya? Nggak ada masalah. Malah dikasih tanahnya gratis Tanahnya gratis, Pak. untuk pemakaman. Itu saya katakan gini, hidup itu sebenarnya nggak dibilang sulit, enggak, karena hidup itu sebenarnya indah. Masih ada orang-orang yang baik. Ya, masih banyak keindahan di dalam hidup kita di Indonesia, Pak. Karena belum tentu tempat lain kita bisa. Kita masalah nggak boleh kremasi. Kalau kremasi boleh, saya mau kremasi aja. Jadi nggak usah pusing itu. Nah, terus yang kedua, masalah yang utama kita ini adalah catatan sertifikat nikah kita ini masih belum bisa terima sama Dukcapil. Jadi satu sisi kebebasan untuk beribadah oke, Indonesia top, Marco top, sip, pokoknya sudah boleh. Ya, masalah gedung kebetulan kita belum memerlukan, tapi maaf, di sinagog saya kita sudah punya 2 gedung. Dan ber-IMB itu. Ber-IMB? Sinagognya IMB ber-IMB. gedung pertemuan umum. Oh, pertemuan umum. Bukan gedung ibadah ya. Nah, dan di setiap wilayah kita punya home sinagog. Kan kalau di rumah itu kita boleh bikin musola. Oh, namanya begitu, home synagogue. Home synagogue. Dari Dukcapil mungkin kendalanya apa tadi, Pak? Nah, kendalanya itu ketika orang nikah secara Yahudi, sertifikat nikahnya belum bisa diterima untuk catatan sipil. Kalau Dan itu kayaknya maaf sengaja kayaknya diganjel-ganjel, ditahan-tahan. Jadi selama ini bagaimana dong menikahnya tuh, Pak? Jadi pinjam agama lain. Jadi nikah secara Yahudi, tapi kemudian saya punya 7 pendeta di bawah saya, Pak, anak buah saya. Dan mereka itu 4 udah jadi Yahudi, 3 belum. Tetapi mereka punya komitmen. Apapun masalah di Indonesia Barat, maka Indonesia Timur akan support. Itu sinode besar loh, Pak. Ya, dia tahu begitu dia kasih keluar sertifikat itu untuk turunan Israel, maka mereka akan diberkati. kalau orang Yahudi menikah Enggak, suratnya aja. harus dinikahkan oleh tokoh agama, rabi. Sama saya. Harus. Sama saya dan rabi saya. Harus itu ya? Ya, harus. Kemudian ada sertifikat. Ada sertifikat. Ya, ditandatangani Jadi oleh sertifikatnya itu gitu disebut ketubah. Jadi itu ada satu kontrak psikologis, komitmen untuk memberikan nafkah. Sampai masalah perceraiannya ada di situ. Rabi Dalam yang bentuk bahasa Aramik ya. ya mungkin kita bisa ke closing remarks ya untuk segmen ini Nah, tadi yang belum soal tadi oh ada itu kan dua tadi lagi pernikahan, Nah, pendidikan anak sama sertifikat bersertifikat. pendidikan anak kan gini, agama di guru agama di sekolah negeri itu pun juga tidak memaksa loh Pak. Ya kan, karena kalaupun sekolah Katolik pun juga yang bukan Katolik harus keluar loh Pak. Jadi kita harus mempunyai cara untuk mendapatkan nilai di luar. Gitu. Nah kan gampang, saya juga punya anak buah Pak, kalau seperti itu. Kalau di sekolah Katolik itu pelajarannya tuh kita ikut Katolik, tapi misalnya mereka ada misa gitu, yang Kristen juga nggak boleh ikut. Kalaupun kita mau ikut nggak boleh. Khusus untuk Katolik kalau pas ibadah misa. Gitu. Jadi selama ini buat anak-anak yang pengikut agama Yahudi di sekolah-sekolah mereka entah swasta atau negeri ikut pilihan. Ya, ikut pilihan. Tapi masih pernah diusulkan nggak misalnya, ini anak saya kami beragama Yahudi dan untuk anak saya khusus untuk anak saya karena dia juga agama Yahudi, pendidikan agama Yahudi sendiri gitu, pernah nggak ada? Oh, kalau anak saya kan sekolahnya di yayasan ya Pak, jadi sebelum kita masuk itu kan ada surat harus tanda tangan. Ada surat. Oh itu ke Katolik ya? Iya Katolik. Tapi kan Sisdiknas kan mengesyaratkan bahwa anak didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan ininya. Gitu itu loh maksud saya. Itu undang-undangnya begitu. Itu Dulu negeri ya? kalau nggak semua berlaku semua iya. sebetulnya. Jadi begini apa, kita sudah punya kesepakatan bersama. It is not wrong to learn other religions. Jadi nggak salah buat anak saya belajar tentang Katolik. Bahkan orang Yahudi Irak yang saya itu, dia deklar agama Katolik loh Pak. Dan anak-anaknya dikirim ke sekolah Katolik dan belajar agama Katolik. Di rumah baru belajar Yahudi ya. Agama Yahudi. Pendidikan agama Yahudi kan di rumah. Oh di rumah ya? Oleh ibu.
Itu ibu yang membuat tradisinya ngajar. Tapi kalau untuk teologinya itu ada namanya Hebrew School, Pak. Hebrew School. Hebrew School. Dan itu saya udah lagi setting kurikulumnya dan itu saya mengambil standar internasional dari Berman. Berarti di Indonesia baru mau ada, belum ada sebelumnya. September mulainya. Setiap hari, Setiap minggu. minggu ya. Online. Dan itu hari Minggu loh. Dari minggu. Karena kalau hari Sabat Karena mereka Sabat nggak boleh nggak boleh. nulis, Iya, nggak iya, boleh iya. ngelir. Semacam sekolah minggu gitu Pak ya, Iya, kayak sekolah kalau di sekolah Kristen minggu ya. gitu kalau gitu. Dia ada pelajaran Tauratnya, itu kemudian ada pengetahuan bahasa Ibraninya, itu ada beberapa nilai-nilai Yahudi atau mungkin ada bagian salah satu mengenalkan apa itu Zionisme Israel dengan ini. Jadi yang disebutkan Tuhan, Kitab Taurat dan Israel, tiga itu kurikulumnya. Gitu. Iya. Ada tadi apalagi Pak aspek terakhir Ya, tadi sebenarnya bersertifikat, tapi kan juga susah juga karena pernikahan sekarang masih belum bisa. Belum. Ya. Saya mengharapkan gini, sebenarnya menurut saya sudah tidak ada alasan lagi untuk menunda ini. Karena saya sedang tidak bicara tentang Yahudi, saya sedang berbicara mengenai agama dan kepercayaan lain yang ratusan jumlahnya di Indonesia ini, agama-agama suku. Jadi kita perlu satu perbimas khusus untuk agama dan kepercayaan lain, yang artinya agama-agama ini akan mendaftarkan diri di bawah pembinaan negara, perbimas ini. Jangan khawatir mengenai, misalnya saya pernah dikatakan gini, kamu boleh tetap disupport oleh, maksudnya diizinkan oleh pemerintah, tapi tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Maksudnya apa? Bantuan. Loh, selama ini kita hidup nggak pernah ada bantu loh. Ya istilahnya kita bisa dengan kekuatan sendiri. Dan sistem yang saya kerjakan di Indonesia, kita tidak bergantung dengan komunitas Yahudi global. Misalnya gini, makanan dari mereka yang mereka produksi kita nggak beli loh. Nggak, kecuali anggur. Ya, kita banyak produksi sendiri. Kalau kita mau ikutin nih agama Yahudi ini, kalau saya bilang Mahal. agama mahal. Makanya ya, terutama saya sebagai ibu kan, kalau kita sahabat gitu, menu ya harus pinter-pinter lah kita ngelola, apalagi kita harus yang kosher ya. Ya anak-anak kadang, ih mami ini PG terus gitu. Ya memang vegetarian tuh saya pakai untuk nebus. Paling kita makan daging ayam. Itu Ini yang potong. kok departemen agama tapi rutin ya mengundang apa? Gini, saya Tokoh-tokoh agama untuk bisa mereka ada dialog. ini sebenarnya gini, ada satu interfaith yang diorganisasi oleh Bahai. Dia sebulan sekali. Jadi Dr. Nasrin. Kegiatannya yang doa bersama itu Ya, ya, sekarang online ya. lagi off, nggak tahu kemana Sirina tuh. Udah 3 bulan ini. Iya, sempat Nah. ikut sekali juga itu, mengundang berbagai agama Ya, doa ya. bersama. Di situ saya baru kaget, dulu kita cuma 5 agama, sekarang jadi banyak. Bahkan saya baru tahu kalau di agama Hindu itu ada macam-macam gitu loh. Nah, di situ ada Komnas Perempuan yang banyak melobi kepada agama dengan Dukcapil. Jadi agama ini kayaknya mentok pada presiden, katanya sih presiden belum memberikan keputusan. Dan Menteri Agama baru saya inbox juga, dia nggak mau ngeladenin saya. Saya kecewa banget loh. Tapi dengan Menteri Agama yang lain pernah nggak juga? Nggak juga. Hanya melalui staf-stafnya, Staf-staf ahlinya. Saya pernah diajak ngobrol, ketemu langsung. Ya gitu mentoknya. Masalah gimana ya? Agama sih oke, tapi belum ada keputusan dari presiden. Bagian litbang itu banyak yang saya berhubungan dengan. Bagian litbang. Ya, mungkin Pak sekaligus harapan Bapak bisa disampaikan juga di closing remarks untuk sesi diskusi kita hari ini. Ya, bagaimana dari Bapak? Oke, kami tahu bahwa kami Tuhan taruh ya sebagai orang Indonesia dan dilahirkan di negeri yang begitu indah ini. Dan ternyata kita itu tidak bisa hidup sendiri untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Dan keragaman ini ternyata adalah suatu berkat yang besar. Ya, saya mengharapkan dengan adanya bicara ini, minimal untuk membuka satu wawasan, cuplik wawasan bahwa walaupun minoritas, kelompok saya nggak lebih dari 200 orang, tapi kami itu ada dan kami punya tanggung jawab yang besar untuk bangsa ini, yaitu membawa shalom, damai sejahtera di negeri di mana Tuhan itu membuang kami. Dan marilah kita tidak melihat sesuatu dipusingkan dengan masalah-masalah politik yang tujuannya hanya untuk menghancurkan. Ya,
tapi pikirkan tentang hal yang bisa kita buat untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik. Nah, kiranya melalui acara ini Shalom akan kita terima secara bersama dan kita akan berjumpa lagi dalam momen-momen kebersamaan selanjutnya. Ya, baik, terima kasih untuk sharingnya kepada para narasumber, Rabi dan juga Ibu Rahel, juga Pak Coki untuk pertanyaan-pertanyaannya, diskusinya juga tadi. Teman-teman, kawan setara, kita sudah di penghujung diskusi. Tadi kita sudah saksikan diskusi dari segmen pertama hingga segmen ketiga dan mendapatkan banyak pengetahuan mulai dari bagaimana umat Yahudi ini di Indonesia seperti apa, tinggal di mana saja, ajaran Yahudi di segmen kedua ya tentang teologi dan juga pendidikan kerabian, dan juga bagaimana menjadi seorang Yahudi yang dari non-Yahudi ke Yahudi, dan terakhir kita juga melihat dinamika penerimaan dari masyarakat dan juga pemerintah di Indonesia. Semoga kita bisa semakin merangkul keberagaman dan menerima siapapun itu dan mendukung kebebasan beragama. Terima kasih untuk para narasumber sekali lagi dan juga Pak Coki dan teman-teman setara, kawan setara yang telah stay hingga akhir diskusi ini. Sampai jumpa di diskusi mendatang. Bisa di like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi seputar diskusi mengenai kasus toleransi dan juga kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia. Terima kasih.